Ayub pasal 42, pasal yang terakhir, ayat yang kelima. Dengan suara nyaring kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang kata aku dan kataku ganti nama saudara ya. Oke? 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja Ricky mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mata Ricky sendiri memandang engkau. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, ini kisah yang sangat menarik. Menariknya apa saudara? Karena kalau saudara baca pasal 1 ya, atau Ayub pasal 1, di situ diceritakan bahwa ternyata Ayub ini adalah seorang atau pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam kesalehannya, kesuciannya, kekudusannya, menjaga perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Bahkan saudara, dia hidup dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Tetapi ternyata sepanjang perjalanan hidupnya, kalau saudara baca, dia banyak mengalami sekali cobaan, mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang sungguh luar biasa, yang cukup menyakitkan. Karena Alkitab mencatat segala apa yang pernah dia miliki, segala apa yang dia punya, baik itu dalam bentuk ternak, baik itu dalam bentuk barang, baik itu dalam bentuk tanah, bahkan dalam bentuk anak-anak atau keturunannya, semuanya habis. Ada yang dirampok orang, ada yang terbakar, bahkan anak-anaknya dikatakan meninggal alias mati. Saudara, kisah ini sungguh sangat menarik. Karena apa saudara? Karena di Ayub pasal 42 ada sebuah pengakuan dari Ayub yang sangat luar biasa, berbanding terbalik dari kisah yang kalau kita baca mulai dari pasal 1. Kenapa saudara? Ayub adalah orang yang saleh, kata firman Tuhan. Ayub adalah orang yang menghormati Tuhan. Ayub adalah hidup dengan takut akan Tuhan. Seharusnya saudara, orang-orang yang demikian, orang-orang yang hidupnya mengenal Tuhan, seharusnya di ayat 42 ayat 5 tidak terjadi demikian. Kenapa? Karena Ayub dengan jujur berkata, dulu aku hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang, artinya baru-baru ini, mataku sendiri atau aku mengenal engkau secara pribadi. Saudara, saya mau bilang apa? Ayub adalah orang yang hidup mengenal Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab memberikan penjelasan dengan baik. Walaupun dia mengenal Tuhan, walaupun dia takut akan Tuhan, dia mengikuti semua aturan-aturan Tuhan, tetapi sesungguhnya Alkitab mencatat bahkan pengakuan Ayub, dalam hidupnya dia hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia cuma dengar bahwa Tuhan itu baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tahu bahwa Tuhan itu penolong. Dia tahu bahwa Tuhan itu sangat memberkati. Dan semua pengetahuan tentang Tuhan itu hanya dia peroleh dari apa kata orang. Saudara, lihat baik-baik saudara. Artinya saudara catat ini baik-baik. Status di dalam kekristenan atau status kita sebagai orang Kristen tidak menjadi jaminan untuk kita berani berkata, aku mengenal Tuhan. Berapa lama engkau menjadi Kristen? Kalau saya semenjak lahir, saya tahu saya sudah jadi Kristen. Sampai saya umur 50 tahun, saya tahu saya jadi orang Kristen. Tetapi kita sebagai orang Kristen itu tidak menjadi jaminan kalau kita mengenal Tuhan dengan pribadi. Artinya lebih jauh lagi saudara, status sebagai orang Kristen justru tidak menjadi jaminan untuk kita bisa pasti masuk surga. Bagaimana kita mau mengenal kita mau masuk surga, kita sendiri nggak kenal siapa yang punya surga. Artinya ini menjadi koreksi kita sebagai anak-anak Tuhan, koreksi kita sebagai orang-orang yang statusnya Kristen. Apakah sesungguhnya kita sudah mengenal Tuhan?
Ataukah sesungguhnya kita seperti pribadi Ayub? Dia hidup di dalam ketaatan, dia hidup di dalam kesalehan, bahkan dia takut akan Tuhan, dia memperlakukan Tuhan dengan baik, tetapi sesungguhnya dia tidak punya pengalaman pribadi apa-apa dengan Tuhan. Kalau saudara baca kisah tentang Ayub, saudara akan melihat bagaimana ketika dia diizinkan pencobaan itu datang. Banyak usaha yang dia mau lakukan. Yang pertama, dia mengutuki dirinya. Kalau saudara baca pasal 3, bahkan dia mau bunuh diri. Dia berkata begini, lebih baik aku mati saja. Bahkan dia mulai mempersalahkan ibunya, kenapa aku dilahirkan? Saudara, kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak pernah ketemu Tuhan secara pribadi. Saya mau bilang begini, saudara, berapa banyak di antara kita nggak perlu lihat gereja yang lain, kita nggak perlu melihat orang yang lain. Mari kita lihat di dalam ruangan kita sendiri, di dalam gereja kita, di dalam keluarga besar Philadelphia. Saya mau berkata begini, saudara, berapa banyak kita mengenal Tuhan dari apa kata orang, karena kita tidak pernah mengalami, saudara, dengan sendirinya. Atau kalau saya mau bertanya begini, saudara, dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu baik? Dari mana, saudara? Kalau kita menceritakan kepada orang lain, wah, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen itu baik, saudara tahu dari mana bahwa Tuhan itu baik? Sehingga saudara mau menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Saudara tahu dari mana bahwa Yesus itu juru selamat? Saudara mau tahu dari mana kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membuat mujizat? Saudara cerita ke banyak orang, saudara ketemu keluarga, teman, kerabat, siapa saja, saudara cerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penyembuh, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat dan kepastian ke surga. Dari mana kita tahu semua itu? Jangan-jangan itu semua dari apa kata orang. Kita tidak pernah mengalaminya. Saudara dengar baik-baik. Kita nggak bisa meyakinkan orang lain tentang Tuhan kita yang hebat kalau kita sendiri tidak pernah mengalaminya. Saudara bercerita bahwa Yesus itu menyembuhkan segala penyakit. Kalau saudara nggak pernah ngalamin sakit dan disembuhkan Tuhan. Saudara bercerita bagaimana tentang mujizat kepada orang lain, saudara nggak pernah ngalamin mujizat itu. Waktu orang tanya, lu tahu dari mana bahwa Yesus itu menyembuhkan? Lah, saya lihat kok waktu itu ada teman saya satu gereja sakit, dia sembuh. Ya, dari orang lain. Orang gak akan percaya. Mami kami di Bekasi semua. Sudah berapa tahun? Ada kanker payudara. Sekitar 30 tahun sudah. Mami kami itu mengalami kanker payudara. Dokter bahkan perawat yang memeriksa dan mendiagnosis bahkan mengobati mami sudah mati semuanya. Tetapi mami kami umurnya sekarang sudah mau 70-an ya. Mungkin udah mau 80 tahun saudara. Dengan kanker payudaranya. Saudara, tapi saya tidak pernah melihat dia mengalami sesuatu seperti orang-orang yang lain. Kalau sudah mengalami kanker, tinggal menghitung hari, sudah terkurung, gak tahu berbuat apa-apa. Tetapi mami kami, saudara, dia berjalan kemana-mana, dia bersaksi kemana-mana. Bahkan teman-teman semasa usianya sudah pada mati, tetapi mereka bisa melihat kesaksian hidup dia. Dia datang ke temannya dan berkata, Yesus itu menyembuhkan. Dari mana kau tahu bahwa Yesus mau menyembuhkan? Dia kasih buka BH-nya, sudah gak ada payudara. Dan dia berkata, sudah 20 tahun beta ngalami ini, beta gak rasakan apa-apa. Gak akan ada orang yang bisa melawan kesaksian kita kalau kita ngalami.
Dia datang ke teman-temannya, ya sebagian sudah meninggal, saudara. Tapi dia menceritakan, sampai hari ini aku kuat, aku gagah perkasa, aku bisa melakukan segala sesuatu. Sekalipun aku sudah mengalami kanker payudara, sudah diambil, saudara, semuanya. Tapi teman-temannya bisa melihat Yesus yang memberikan mujizat di dalam hidupnya, dan mereka percaya. Saudara, kita gak bisa bilang Tuhan itu hebat kalau kita gak pernah mengalami kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita gak bisa mungkin berkata Yesus itu jalan keluar satu-satunya kalau kita sendiri gak bisa membuktikan kepada orang lain. Waktu kita dapat masalah, Yesus menjadi jalan keluar. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Waktu anak kita sakit, tindakan pertama apa yang engkau ambil? Bawa ke rumah sakit kan? Lihat BPJS-nya kan? Wah, ini ada tunggakan nggak? Atau pergi beli obat ke warung kan? Atau engkau duduk berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta belas kasihan, tolonglah. Saya mau bilang begini, saudara. Waktu kita mengalami persoalan problem yang begitu berat, langkah pertama kita itu akan menentukan ke depannya akan jadi seperti apa. Kalau engkau datang mengatasi masalahmu dengan kekuatanmu, dengan uangmu, dengan segala yang kau miliki, engkau tidak akan pernah mendapatkan hasil akhir dengan baik. Tapi waktu langkah pertama engkau datang berlutut kepada Tuhan dan Tuhan, tolong aku, itu akan menentukan langkah selanjutnya. Saudara, anak-anak saya semua entah sudah berapa tahun, tapi nggak bisa hitung lagi, mungkin 5-6 tahun ikutin BPJS. Tapi sampai hari ini nggak ada satupun yang pakai. Semua mereka bisa. Saudara boleh tanya. Karena kekuatan kita bukan di situ. Sekalipun setiap bulan bayar. Saya aja kalau sakit, saudara, nggak ada tindakan yang lain yang istri saya lakukan. Bukan lagi mau ngecek BPJS, bukan mau, saya paling anti apalagi hari-hari ini mau ke rumah sakit, saudara. Sudah cukup. Saya beberapa hari ini ngalamin sakit, saudara. Sampai hari ini, saudara. Setiap kali istri saya bilang, Pak, ayo kita ke rumah sakit, dia sendiri yang jawab, tapi di rumah sakit ngeri loh, Pak. Dia yang ngecek ke rumah sakit, dia yang kasih tahu, ayo Pak, jangan ini harus kuat, kita ceklah sekarang, yuk kita rencana bagaimana aja tes darah yang di Prodia yang di sebelah sana, sudah ya, di Gading Serpong. Tapi suruh pergi, tapi Pak, saya juga kan ada yang periksa swab. Saudara, langkah pertama datang kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara. Waktu pertama kali kita ngalamin cobaan, waktu pertama kali kita ngalamin tekanan, masalah, maka langkah pertama yang kita ambil adalah datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita ngalamin mujizat, kita akan berani ngomong ke orang lain. Saudara, kadang-kala penginjilan kabar baik itu dimulai dari hidup kita. Saudara, saya tidak tahu mami saya itu sudah memenangkan berapa teman-temannya, saudara, di kompleks. Secara tidak langsung, dia hanya menceritakan apa yang dialami. Saudara, dan waktu orang melihat itu, mereka menjadi percaya dan berkata, kalau Tuhanmu bisa menyembuhkan engkau, apakah juga dia bisa menyembuhkan aku? Mami bilang bisa. Walaupun mungkin tidak seperti kita kalau kita melayani atau memberitakan Injil. Saudara, adik-adiknya semua, saudara,
Dia ceritakan semua dan mereka bisa melihat dari apa yang dia alami sampai hari ini. Kalau kami pergi ke sana ya memang dia karena sudah sendirian di rumah sendiri, ngurus sendiri. Saudara bisa bayangkan ada teman saudara yang mendampingi, tetapi lebih banyak dia aktivitas dia sendiri. Dan orang bisa melihat dan mereka percaya. Saudara, kadangkala berita kabar baik Injil gak bisa kita sampaikan karena orang tidak melihat Injil itu hidup di dalam hidup kita. Orang gak bisa lihat salib itu ada di dalam hidup kita. Kita mau cerita seperti apapun gak akan pernah orang bisa percaya karena mereka tidak melihat hidup Kristus itu ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara, memang banyak orang mengalami masalah, saudara. Di PHK, saudara. Apalagi hari-hari ini sekarang dirumahkan dan lain sebagainya. Saudara, saya ngalamin, saudara. Jangan saudara pikir saya nggak pernah di PHK. Saya pernah di PHK, saudara. Dipecat, pernah dipecat, saudara. Dipecat dengan tidak hormat, oh nggak pernah, saudara. Tapi dipecat karena banyak alasan yang saya tidak mau kompromi di dalam. Dan itu menyakitkan, saudara. Hilang pekerjaan secara tiba-tiba. Apalagi ada keluarga, ada istri, ada anak. Dan itu gak gampang, saudara. Saya pernah ditipu bahkan beberapa kali dalam usaha, dalam bisnis ditipu, saudara. Mulai dari ratusan sampai puluhan. Sampai uang habis. Bahkan waktu saya mendapat warisan habis karena ditipu. Saudara, dan itu terjadi beberapa kali. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hidup. Pelayanan di pedalaman gak gampang. Saya beberapa kali diracun, disantet, disihir, diguna-guna. Sampai harus cuci ginjal waktu itu, sudah. Tahun berapa itu? 2017 mungkin. Cuci ginjal. Saya berapa kali kena tipes, saudara, malaria dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang begini, saudara, serius. Ketika itu terjadi di dalam hidup saya, maka yang pertama kali saya dan istri lakukan cuma berlutut di kaki Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan memproses, menyembuhkan, melewati semua masa-masa yang sulit, saya bisa cerita ke orang lain. Saya bisa bilang bahwa Yesus itu hebat. Waktu orang tanya, hebat seperti apa Yesusmu? Saya tantang mereka, kamu mau apa? Yesus sumber jawaban, karena dia berkata, mintalah maka aku akan berikan. Carilah maka kamu akan mendapati, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Yesus itu penolong. Yesus itu memberikan mujizat. Yesus memberikan kesembuhan. Lalu orang bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Yesus itu? Yesus mau menyembuhkan, membuat mujizat, menolong orang lain. Saya berkata, aku ngalami. Aku ngalami. Waktu saya cerita apa yang saya alami bersama Tuhan, mereka menjadi percaya. Saudara, saya mau bilang begini. Waktu kita percaya kepada Tuhan adalah bukan kepercayaan dari apa yang orang bilang, tetapi justru karena kita mengalaminya sendiri. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa, saudara, kiranya ada pengalaman-pengalaman pribadi bersama kita. Saudara percaya, saudara. Ayub pasal 42 ayat 2 berkata apa, saudara? Kita baca. Satu, dua, tiga. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal. Dan saya berdoa, kita ngalaminnya. Segala masalah yang kita hadapi, kita melihat, kita merasakan, kita ngalamin
bagaimana Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita berani berkata demikian, itu karena kita sudah mengalami. Kita berkata kepada orang lain bahwa Tuhan itu hebat. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kok kamu bisa tahu? Saya ngalaminya, bos. Saya ngalaminya, bro. Saya ngalaminya, sis. Dan saudara menceritakan. Amin, saudara. Dan waktu orang mendengar apa yang engkau alami, maka mereka akan mencari Tuhan. Saudara, Daud berkata dalam Mazmur 84 bahwa lebih baik satu hari berada di tempat di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan menikmati kebaikan Tuhan daripada ada di tempat-tempat lain. Saudara, kenapa Daud begitu luar biasa? Karena dia banyak mengalami pergumulan yang berat. Dan di tengah-tengah pergumulan itu dia melihat langsung, mengalami langsung bagaimana pertolongan Tuhan. Makanya waktu dia datang beribadah, satu hari itu kadang-kadang gak cukup bagi dia. Dia gak mau meninggalkan satu hari untuk datang beribadah kepada Tuhan, digantikan dengan yang lain. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang mengalami langsung hubungan dengan Tuhan. Di seluruh Mazmur yang dia tulis, saudara, itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Dari mana dia tahu dan dari mana dia bisa menulis itu semua? Karena dia mengalami. Amin. Dia mengalami. Sehingga orang yang mengalami kasih Tuhan, orang yang mengalami kebaikan Tuhan akan betah beribadah. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara lihat, kenapa kita kadang-kadang nggak betah beribadah? Saudara, kalau di Israel, waktu kami ke Israel, kalau hari Sabat, saudara, itu jam 5 mereka sudah mulai beribadah. Jumat mereka sudah libur, nggak ngapa-ngapain untuk mempersiapkan Sabat, saudara. Dan hari Sabtu mulai jam 5 itu mereka sudah prepare apa semua, sudah di ruang ibadah ya, di gereja ya, dan mereka mulai berdoa, mereka mulai sembahyang. Mereka wajib baca 5 kitab Nabi dan 5 kitab Rasul. Baca sepanjang hari dan menghafal. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara pergi di sana ada orang yang pakai topi di sini, saudara. Ya, ada garis-garisnya begitu, itu tanda bahwa mereka itu sudah berhafal berapa juz atau berapa ayat, berapa pasal maksudnya, saudara. Mereka bisa baca, mereka bisa hafal dengan baik. Dan setiap Sabat mereka melakukan dari pagi buta sampai matahari terbenam sore hari. Dan mereka gak kemana-mana, saudara. Saya pernah satu kali, saudara, ya, di hari Sabat, yang lantai mereka itu ada di lantai 7. Ya, hotel yang dimana kita nginap, lantai 7 tempat ibadah mereka lakukan Sabat. Jadi lift mereka itu, saudara, sudah disetel secara otomatis. Mau naik sampai lantai berapapun akan nyangkut di lantai 7. Kenapa, saudara? Karena waktu mereka masuk lift, mereka gak akan pencet lagi. Karena bagi mereka kalau tekan itu sudah bekerja. Jadi mereka kan dia pencet biar lift itu akan bawa. Dan waktu itu saya terjebak dengan mereka, saudara. Karena ada kunci atau apa yang ketinggalan di kamar saya, lantai 5. Saya masuk, saudara. Karena sudah berjepit dengan jemaat mereka, saya minta tolong tekan lampu merah. Tekan lantai 5. Gak ada yang mau, saudara. Saya sudah please, gak mau mereka, saudara. Saya sudah tekan lantai 5, gak mau. Karena bagi mereka waktu mereka tekan sudah bekerja. Dan mereka cuek, gak peduli lagi, saudara. Saudara, saya bayang. Jadi saya harus permisi, saya tekan lantai 5. Saking mereka sangat menghargai saya dan tidak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam hidup mereka bukan hanya cerita, tapi mereka mengalami semua kebaikan Tuhan sampai hari ini. Saudara, amin, saudara. Apa yang membuat kita tidak betah di gereja? Yang pertama, saudara, karena kita adalah orang yang nggak pernah mengalami langsung kebaikan Tuhan.
Sebab kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, percayalah saudara, kalaupun gereja ini nggak ada aturan hanya cuma 1 jam sampai 1 jam setengah, kita bikin sampai sore saudara, siapa yang bertahan? Cuma karena ada aturan COVID-19 aja paling lama 1,5 jam, saudara. Tapi mampukah kita bertahan? Gak mampu, saudara. Selama kita gak pernah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, gak pernah ngalamin kebaikan Tuhan, gak pernah ngalamin kehebatan Tuhan, kita gak akan mampu. Kenapa? Karena kita mau ngapain di ruangan ini selama 1 hari kalau tidak ada sesuatu yang bisa menggetarkan dan mengubah hidup kita. Tapi begitu kita klik ketemu Tuhan, kita klik mengalami kebaikan Tuhan, percayalah saudara, saudara gak akan cukup berdoa cuma 1 jam di rumah. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan kuncinya tadi saudara, Ayub pasal 42, bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang akan gagal di dalam kehidupan orang-orang langsung perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa saudara, dalam minggu ini saudara akan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Apakah itu di dalam doa saudara, apakah itu di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara akan ketemu Tuhan waktu saudara baca firman Tuhan. Ada sesuatu yang klik di dalam hidup saudara, yang klik di hati saudara. Lalu air mata mulai keluar, mulai merasa sesuatu, ada sesuatu yang mengubah hidup saudara. Saudara mulai teriak Tuhan. Saudara mulai berseru memanggil nama Tuhan. Saya minggu ini saudara akan mengalami itu. Saudara harus mengalami itu saudara, supaya saudara bisa mengalami kegairahan dan cinta Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian kabar baik itu bukan dimulai dari apa kata orang, bukan dimulai dari khotbah orang, bukan dimulai dari kesaksian orang, tetapi kabar baik itu, waktu orang melihat kehidupan saudara, saudara mengalami kehebatan, kebaikan, kemurahan Tuhan daripada Tuhan, akan melihat itu dan menjadi percaya. Amin saudara. Berjalan dengan iman dan percaya. Tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai kedatangan Dia yang kedua kali untuk menjemput kita di awan permainan. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit dari dulu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya tercurah. Setiap lidah, suku bangsa, semua